Bab 37 mereka adalah VIP. Valentino, jangan cari masalah. Kalau bukan karena kupon uji coba gratis yang didapatkan Hawik, masuk ke sini saja kita harus bayar. Mengerti tidak? Sebelum Anton angkat bicara, Chloe sudah menyahut dengan tidak senang. Sudah dapat gratis, masih minta tempat pribadi. Dasar tidak tahu diri. Hawik juga mencibir. Kalau mereka bisa dapat tempat latihan pribadi, apa dia masih harus menunggu untuk Valentino mengajukannya lebih dulu? Dia pikir siapa dia? Apa Valentino pikir karena Hawik punya koneksi? Dia bisa seenaknya minta tempat latihan pribadi. Tuan, tempat latihan pribadi hanya dapat dinikmati oleh anggota yang memiliki kartu tahunan di klub dan ada biaya tambahan terpisah untuk menggunakannya. Jelas Anton sambil melirik Valentino dengan datar. Semalam dia menerima telepon dari Hawik. Temannya itu memintanya membantunya menghajar seseorang. Sepertinya orang itu adalah si Valentino ini. Aku ingin membuat kartu, apa bisa? Ujar Valentino. Tidak, semuanya sudah diambil. Anton mengibaskan tangannya. Bahkan meski kartunya masih ada, dia tidak akan memberinya kepada Valentino. Sudahlah Valentino, tempat semacam itu bukan sesuatu yang bisa kamu masuki. Kita main saja di luar. Hawik menatap Valentino seolah memberi perintah. Terima kasih, aku baik-baik saja. Angel tahu Valentino melakukan ini untuknya. Jadi dalam hati dia sudah merasa senang. Valentino mengernyit, sepertinya terlalu rendah hati itu tidak baik. Apa dia harus memanggil Danu untuk masalah sepele seperti ini? Danu awalnya sedang melakukan sesuatu di aula, tapi ketika dia menoleh dan melihat Valentino, dia pun berjalan menghampiri dengan penuh semangat. Valentino berdaham dan mengedipkan mata pada Danu, kemudian menggelengkan kepalanya. Danu tertegun sejenak, lalu langsung menghentikan langkahnya. Meski dia orangnya tidak banyak bicara, dia tidak bodoh dan bisa mengerti maksud Valentino. Namun, karena dia sudah berjalan sampai di tengah, dia yang terlanjur tanggung pun akhirnya melanjutkan langkahnya. Kak Danu, teriak Anton ketika melihat Danu datang, kemudian berkata pada semua orang. Ini bos pusat kebugaran kami, Danu Irawan, Kak Danu. Anton terlihat sangat mengagumi Danu. Bagaimanapun juga, kebugaran adalah tentang otot dan kekuatan. Sudah pasti, Danu bisa menaklukkan Anton. Hawik dan Chloe buru-buru menyapanya, bahkan Chloe melirik Danu sebentar. Danu, yang mengenakan lengan pendek ketat memperlihatkan ototnya dengan jelas. Baiklah, Anton, bawa mereka ke ruang kebugaran nomor 8. Jawab Danu singkat. Apa? Anton tercengang. Ruang kebugaran nomor 8? Bukankah itu ruang latihan pribadi yang sengaja Kak Danu sisakan? Katanya itu disiapkan untuk para tamu terhormat, kalau kita menggunakannya sekarang. Anton tersentuh, dia pikir bos melakukannya demi dirinya. Demi menghormatinya, bos bahkan membiarkan Hawik dan yang lainnya masuk ke ruang kebugaran nomor 8. Ruang kebugaran nomor 8 adalah yang terbaik dalam hal dekorasi dan fasilitas. Ini adalah tempat latihan pribadi Danu. Danu sudah secara khusus berpesan bahwa ruang kebugaran nomor 8 hari ini tidak dibuka untuk umum karena dia menyimpannya untuk orang lain. Anton sangat menantikan kehadiran orang yang bosnya anggap tamu VIP itu. Statusnya pasti akan membuatnya terhenyak kaget. Namun sekarang, Danu malah membiarkan Hawik dan yang lainnya masuk ke sana. Anton merasa bahwa Danu pasti melakukan ini demi dirinya. Kak Danu, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan mengajak teman-temanku untuk bermain di luar saja. Kamu sengaja menyisakan ruangan itu untuk tamu terhormat. Bagaimana bisa diberikan pada teman-temanku seperti ini? Anton langsung mengibaskan tangannya. Tidak apa-apa, mereka adalah VIP. Bawa mereka ke sana. Danu tampak tenang sambil melirik Valentino. Ruang kebugaran nomor 8 memang tidak akan dibuka untuk umum karena hanya Valentino dan Danu yang berhak menggunakannya. Karena sekarang Valentino datang, tentu saja dia bisa menggunakannya. Tentu juga beserta Hawik dan yang lainnya yang datang bersama Valentino. Danu pikir mereka semua adalah teman Valentino, jadi dia membiarkan mereka semua masuk ke sana. Anton sangat terkejut mendengarnya. Hawik dan yang lainnya adalah VIP. Astaga, terima kasih banyak. Ya, Kak Danu masih muda, tapi sangat cerdas dan baik. Hawik tersenyum sembari menjabat tangan Danu. Jika ini adalah orang lain, Danu akan terlalu malas untuk menghadapinya. Namun, karena ini adalah temannya Valentino,
dia tidak akan memperlakukan mereka dengan dingin. Dia pun membalas jabat tangan Hawik. Baiklah, silakan bersenang-senang, panggil saja Anton jika kalian butuh sesuatu, kata Danu yang setelah itu langsung pergi melakukan kesibukannya. Chloe sangat senang melihat Hawik ternyata begitu dihargai orang lain, rasanya benar-benar menyenangkan. Kak Hawik, ternyata kamu kenal dengan bosnya. Harusnya kamu bilang dari tadi, untuk apa pula aku memberimu kupon gratisan ini? Anton menatap Hawik dengan sedikit terkejut. Tidak perlu mengatakannya. Hanya masalah kecil, bukan apa-apa. Sebenarnya Hawik agak bingung. Dia baru bertemu Danu untuk pertama kali, tapi tampaknya Danu memperlakukannya dengan cukup baik. Mungkinkah Danu bersikap baik karena tahu dia kerja di Maple Rain Real Estate? Karena bagaimanapun juga, nama Maple Rain Real Estate terlalu besar dan terkenal. Tidak ada yang menyangka bahwa Danu memperlakukan mereka dengan begitu baik, hanya karena keberadaan Valentino. Namun, bahkan jika diberitahu, sepertinya mereka juga tidak akan percaya dan tidak mau mempercayainya. Lihat tidak, Valentino. Sudah kukatakan, jangan kira orang lain tidak bisa melakukan apa yang tidak bisa kamu lakukan. Bukannya tadi kamu mencurigai pemilik pusat kebugaran ini bukan teman Hawik? Sekarang kamu sudah lihat, bukan? Kalau bukan karena dia adalah teman bos, memangnya mungkin kita diperlakukan sebagai VIP? Chloe tertawa dingin dan hatinya merasa lebih nyaman setelah mengucapkan kata-kata ini. Angel, ayo masuk. Valentino mengabaikan Chloe dan membawa Angel ke ruang kebugaran nomor 8. Cih, sengaja bersikap sombong. Kamu itu bisa masuk ke ruang latihan khusus VIP ini karena Hawik. Dia bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Chloe cemberut. Hawik tertawa datar, menyapa Anton, lalu ikut berjalan ke ruang kebugaran. Wah, ini ruang kebugaran. Ini namanya villa pribadi. Ketika sampai, Chloe langsung berseru, bahkan Angel juga sangat terkejut. Selain ada satu set lengkap alat kebugaran, ada juga TV, dispenser air, teh, majang, berbagai fasilitas hiburan dan rekreasi lainnya. Ada juga makanan penutup yang lezat dan minuman pengisi energi. Semuanya sudah tersedia. Bahkan Hawik yang telah pergi ke begitu banyak pusat kebugaran harus mengakui bahwa tempat ini mendapat poin yang tertinggi. Memang pantas disebut ruang kebugaran VIP, fasilitasnya berbeda. Boleh juga. Valentino mengangguk ringan, ini dibuat sesuai dengan kebutuhannya sendiri. Boleh juga. Di matamu ini namanya boleh juga. Apa kamu tidak tahu kalau tidak ada Hawik, kamu tidak bisa masuk ke tempat ini dengan gratis? Chloe merasa tidak senang saat melihat Valentino. Kalau begitu, aku berterima kasih padanya. Valentino menyentuh ujung hidungnya. Apa-apaan sikapnya ini? Keterlaluan. Chloe mendengus dingin. Hawik dengan cepat melakukan pemanasan. Dia sudah sering olahraga di pusat kebugaran, jadi bukanlah pemula. Namun di matanya, Valentino yang tubuhnya sama sekali tidak kuat pasti hanya seorang pemula. Jadi bisa dia kalahkan dengan mudah. Bro Valentino, ayo kita coba bench press. Alat ini dapat sepenuhnya melatih otot lengan, otot deltoid dan otot perut. Kita kan pria, kalau pinggangnya tidak cukup kuat, namanya bukan pria. Hawik berpura-pura memanggil Valentino dengan keras karena ingin menarik perhatian Chloe dan Angel. Bab 38 kekuatan yang mengerikan. Hawik ahli dalam menggunakan alat ini. Saat di pusat kebugaran yang lain, rekor bench press Hawik berada di 3 teratas di antara 300 anggota pusat kebugaran lainnya. Valentino pasti tidak akan bisa mengalahkannya. Angel dan Chloe pun mendekat untuk melihat. Valentino berpikir-pikir, lalu menjawab, sepertinya tidak perlu. Hawik sengaja berkata dengan sombong kepada Valentino. Kenapa tidak perlu? Jangan takut kalah, pria harus menghadapi kekurangannya sendiri. Setelah kalah, ya bekerja lebih keras lagi. Benar, kan? Benar. Kamu bahkan tidak berani untuk mencoba. Kamu ini laki-laki apaan? Chloe juga membantu Hawik. Valentino mengusap hidungnya, lalu berkata, baiklah, kamu dulu. Angel menghentikannya. Valentino, kamu tidak pernah olahraga. Lebih baik lupakan saja. Setelah mendengar perkataan Angel, Hawik semakin percaya diri. Valentino memang orang baru. Sedangkan Hawik, meskipun Hawik bukan termasuk orang yang sangat kuat, orang baru seperti Valentino juga tidak mungkin bisa mengalahkannya. Angel, ini urusan para lelaki, kita ke sana untuk menonton saja. Tegur Chloe, kemudian dia menarik Angel ke sana.
Hawik juga tidak banyak bicara lagi. Dia berbaring telentang, kedua tangannya memegang barbel, lalu dia mengangkatnya beberapa kali agar tubuhnya dapat menyesuaikan diri dengan proses olahraga ini. Berat standar stik Olimpia kosong adalah sekitar 20 kg, termasuk masih agak sulit bagi orang bisa untuk mengangkatnya. Akan tetapi, tentu saja Hawik dapat mengangkatnya dengan mudah. Setelah mengangkat stik kosong tersebut beberapa kali, dia berkata, "Tambahkan berat." Valentino berdiri di satu sisi. Dia mengambil pelat beban besi seberat 20 kg lalu meletakkannya di ujung. Kemudian dia segera meletakkan satu pelat beban besi lagi di ujung yang lain. "Tambah lagi, masih belum cukup. Tambah sampai 100 kg. Teriak Hawik setelah mengangkat beberapa kali. Otot lengannya menonjol. Mata Chloe berbinar-binar, bahkan Angel juga terkejut. Tidak disangka seorang eksekutif seperti Hawik ternyata juga lumayan pandai berolahraga. Tubuhnya memang bagus. Tentu saja Valentino mendengarkan permintaan Hawik. Karena Hawik berkata tambah lagi, maka Valentino terus menambahkan bebannya. Tidak ada orang yang memperhatikan ketika Valentino menambahkan pelat berat besi. Dia mengangkatnya dengan sangat mudah. Pelat berat besi yang seberat 20 kg itu seperti seberat kapas di tangan Valentino. Akhirnya, Hawik telah mencapai batasnya dalam mengangkat barbel. Setelah dia mengangkat barbel seberat 120 kg sebanyak 10 kali, dia baru pelan-pelan meletakkannya kembali. Hawik menghela napas, kemudian berdiri dengan perasaan puas. Kali ini hasil Hawik lumayan. Dulu rekor berat bench press tertingginya adalah 110 kg, hari ini dia mencapai 120 kg. Dia menembus rekornya lagi. "Bagaimana, Valentino? Sekarang giliranmu." Hawik tersenyum mengejek ke arah Valentino. Valentino tidak menjawab Hawik, dia langsung berbaring di atas bangku bench press. Hawik dalam hati tertawa sinis. Dia bahkan tidak tahu harus melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Apa yang mau dipamerkannya? "Valentino, kalau tidak bisa, angkat 2 kali saja." Angel sedikit khawatir. Lagi pula, kalau tidak berhati-hati dengan alat olahraga seberat ini, Valentino bisa cedera. "Tidak apa-apa, tambahkan beratnya," ucap Valentino dengan santai. "Berapa? 5 kg? Anak baru tidak usah pamer, nanti berbahaya," kata Hawik. "Benar juga. Kalau begitu, tambah sedikit dulu sampai 150, kata Valentino sambil tersenyum. Ketiga orang lainnya terdiam. 150 kg. Barbel bench press seberat 300 pon. Apa Valentino sudah gila? Hawik telah berolahraga di pusat kebugaran selama beberapa tahun. Limit berat bench press-nya juga hanya 120 kg. Akan tetapi, Valentino mau seberat 150 kg. "Kamu yakin?" Hawik menatap lurus Valentino. Valentino menganggukkan kepalanya. "Yakin?" Hawik dalam hati tertawa sinis. "Baiklah, karena kamu ingin mempermalukan dirimu sendiri, aku juga tidak akan menghentikanmu." Hawik pun menambahkan pelat berat besi ke kedua ujung stik. Dia ingin melihat bagaimana Valentino mampu mengangkat 150 kg. "Valentino, bukannya aku mau mengataimu, tapi dengan tubuhmu ini kalau kamu bisa mengangkat 15 kg pun sudah termasuk banyak. Sekarang kamu mau 150 kilo. Setelah Hawik menambahkan pelat berat besinya, dia menepuk-nepuk tangannya lalu menghampiri Valentino. Hawik sudah bersiap-siap untuk menyindir Valentino, tapi kemudian dia tiba-tiba terdiam. Chloe yang tadi ingin mengejek Valentino juga langsung tidak bisa berkata-kata. Seluruh pusat kebugaran menjadi hening. Saat ini Valentino sedang berbaring di bangku bench press, kedua tangannya menggenggam stik lalu dengan mudahnya mengangkatnya. Itu adalah barbel seberat 150 kg. Apa Valentino sedang bercanda? Hawik bahkan tidak melihat bagaimana cara Valentino mengangkatnya. Tapi begitu dia menoleh, barbel seberat ratusan kilogram itu telah berhasil diangkat. Selain itu, raut wajah Valentino terlihat tenang. Astaga! Chloe terkejut sehingga dia menutup mulut dengan tangannya. Angel juga terkejut, dia tidak menyangka ternyata Valentino sekuat ini. Terlalu ringan, tambahkan beratnya lagi. Valentino merasa seolah-olah dia sedang mengangkat kapas. Setelah mengangkat barbel beberapa kali, dia meminta untuk menambahkan berat lagi. "Chan, tambah lagi?" Hawik tercengang.
Jantungnya terus berdebar. Ketika melihat otot lengan Valentino, Hawik semakin tercengang. Valentino dengan santai menjawab, "Tambah." Hawik melebarkan matanya. "Tambah berapa?" "Berapapun yang kamu bisa." Ketika mendengarkan perkataan Valentino, Hawik tertegun. Dalam hati dia marah lalu berpikir, "Baiklah, kamu merasa kamu sangat hebat, kan? Mari kita lihat kamu seberapa hebat." Hawik langsung menambahkan pelat berat besi sehingga mencapai 180 kg. Dia tidak percaya Valentino sanggup mengangkat berat ini. Di depan mata 3 orang lainnya, Valentino pelan-pelan menggenggam stik tersebut dengan kedua tangannya. Lalu dia mulai menggerakkan lengannya, otot lengannya sampai menonjol. Barbel tersebut perlahan-lahan terangkat. Barbel seberat 180 kg berhasil diangkat Valentino lagi. Lalu, seiring dengan proses terangkatnya barbel tersebut, mata ketiga orang lainnya juga semakin membesar dan melebar. Setelah lengan Valentino sepenuhnya terentang, dia pelan-pelan melipat kembali lengannya, kemudian mengangkat barbel tersebut lagi. Dalam waktu beberapa detik, Valentino dengan mudah mengangkat barbel itu sebanyak lebih dari 10 kali. Ketiga orang itu ternganga. Valentino sanggup mengangkat barbel 180 kg yang lebih berat daripada berat badan 2 orang dewasa. Tidak ada yang berbicara, seluruh pusat kebugaran sunyi senyap. Hawik benar-benar telah dikalahkan. Valentino yang dikira Hawik adalah seorang anak baru malah mampu melampaui rekor Hawik. Hawik kepikiran ucapannya kepada Valentino tadi. Kalau kalah, dia berusaha lebih keras lagi. Kini dia merasa itu memalukan sekali. Setelah Valentino bangkit duduk, dia menatap Hawik lalu berkata, "Sepertinya kamu harus lebih banyak olahraga." Hebat, kamu hebat, Valentino." Hawik mengusap keringat yang di dahinya. Mengerikan sekali. Sejak itu, Hawik dan Chloe tidak berani mengejek Valentino lagi. Chloe yang tadinya telah menyiapkan berbagai sindiran pun langsung dia telan kembali. Inilah hasil yang diinginkan Valentino. Setelah mereka tidak berisik lagi, Valentino lanjut berolahraga. Akhir-akhir ini dia sibuk dan tidak mempunyai waktu untuk berolahraga. Hari ini kebetulan dia dapat melatih ototnya. Chloe menjadi sangat diam, kemudian dia menarik Angel untuk berlari di mesin treadmill. Tadi Hawik masih ingin mengatakan sesuatu, tapi setelah kalah dari Valentino, dia tidak berani berkata-kata lagi. Setelah Hawik berpikir-pikir, akhirnya dia menghampiri Chloe untuk membantu Chloe memperbaiki postur larinya. Setelah Valentino berolahraga untuk beberapa waktu, dia beristirahat. Kemudian, dia memandang ke arah Angel. Walaupun Angel tidak sering ke pusat kebugaran, dia tetap ada jogging di sekitar komplek, jadi berlari di treadmill bukan masalah baginya. Tak lama kemudian, wajah Angel mulai berkeringat, wajahnya yang putih pun memerah. Beberapa saat kemudian, keringat Angel mulai mengalir ke bawah, sehingga bajunya menempel pada kulitnya yang putih. Sekujur tubuh Angel basah, seolah-olah dia baru kena air hujan. Bajunya juga menjadi transparan. Namun, sepertinya Angel sama sekali tidak menyadarinya, melainkan dia terlihat sangat menikmati kondisinya saat ini, seakan-akan dia telah melupakan segalanya. Sesekali Hawik akan melirik Angel sambil membantu Chloe memperbaiki postur larinya. Ini pun membuat Valentino mengerutkan keningnya. Valentino berdiri, dia hendak memanggil Angel untuk memintanya beristirahat sebentar. Akan tetapi, Hawik juga telah berjalan ke arah Angel, ekspresinya terlihat mencurigakan. Bab 39. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh. Kalau disentuh akan berakibat fatal. "Nona Angel, kamu tidak boleh melakukan gerakan begitu. Kalau posturmu salah, latihan ini tidak akan memberikan efek. Kamu harus menekan perutmu dan bagian pinggang diarahkan ke depan." Melihat Hawik datang, Angel segera tertegun. Setelah itu, dia tersenyum dingin dan mulai memperlambat segala gerakannya. Valentino mengerutkan dahinya semakin dalam. Setelah melihat Chloe sekilas, dia menyadari kalau Chloe sedang menatapnya dengan menantang. Seolah-olah sengaja membuat Valentino marah. "Hah? Apakah kamu ingin bermain? Kalau begitu, aku akan menemani kalian bermain." Valentino menyeringai dalam hati. Ada beberapa hal yang dapat dia toleransi, tapi ada beberapa hal yang merupakan batasan yang tidak dapat disentuh. Setiap orang memiliki batas yang tidak dapat disentuh. Kalau disentuh akan berakibat fatal. Sedangkan Angel adalah bagian dari Valentino yang tidak boleh disentuh. "Masih salah.
Nona Angel, bagian pinggangmu harus diarahkan ke depan, seperti ini. Aku akan menahanmu dari belakang. Selesai berbicara, Hawik segera mengulurkan tangannya. Tidak perlu, terima kasih. Benar-benar tidak perlu. Angel mana mungkin membiarkan Hawik menyentuh tubuhnya dan segera menghindar. Akan tetapi, sekarang dia sedang berada di atas mesin treadmill. Mesin treadmill sedang berjalan, dia tidak mungkin langsung melompat dari mesin treadmill. Senyuman licik terlihat di wajah Hawik. Hawik mengatakan tidak apa-apa sambil mengulurkan tangannya ke depan. Pada saat ini, sebuah tangan yang panjang melewati Hawik dan langsung menahan pergelangan tangannya. Kemudian menghentikan gerakannya. Kalau kamu menyentuhnya sekali saja, aku akan mematahkan satu tanganmu. Awalnya Hawik sudah hampir menyentuh pinggang Angel, tapi tiba-tiba ditahan oleh sebuah tangan yang kuat. Setelah mendengar ancaman ini, suasana hatinya langsung menjadi buruk. Hawik memalingkan tubuh dan saling bertatapan dengan Valentino yang ada di belakangnya. Dia ingin melepaskan tangannya, tapi kekuatan yang besar datang dari tangan Valentino dan membuat Hawik tidak dapat bergerak. Hawik merasa saat ini pergelangan tangannya seperti ditahan oleh seekor harimau. Dia sama sekali tidak dapat melepaskannya. Di sisi lain, wajah Valentino saat ini sama sekali tidak ada ekspresi. Sepasang matanya terlihat tidak ada emosi dan tatapannya yang paling dalam terasa sangat dingin. Seluruh tubuhnya juga memancarkan aura yang sangat mengerikan. Aura yang kuat ini membuat Hawik terkejut. Angel segera turun dari mesin treadmill dan menarik lengan Valentino. Di satu sisi dia merasa senang karena Valentino membantunya mengatasi masalah ini. Di sisi lain, dia juga merasa sangat asing pada Valentino saat ini. Melihat Valentino sekarang ini, siapa yang berani mengatakan dia tidak berguna dan siapa yang berani menghinanya? Inyah! Teriak Valentino dan tinjunya tertuju pada dada Hawik hingga Hawik mengeluarkan jeritan kesakitan. Karena pukulan ini, Hawik langsung terhuyung-huyung dan mundur hingga 5 atau 6 meter. Rasa sakit di dadanya juga membuatnya mengembuskan napas dengan kuat. Apakah tinju Valentino itu terbuat dari besi? Kalau tidak, kenapa begitu sakit? Valentino, apa maksudmu? Kenapa kamu memukul Hawik? Chloe segera menghampiri mereka dan meneriaki Valentino. Valentino hanya melirik Chloe sekilas dan berkata, "Kenapa aku memukulnya? Bukankah kamu seharusnya sudah tahu dengan jelas?" Sekarang dia sudah melihat dengan jelas kalau Chloe ini bukanlah orang yang baik. Dia adalah teman iblis, padahal Angel begitu mempercayainya. Bukankah dia hanya membantu Angel memperbaiki postur berlarinya? Apa yang salah dengan hal ini? Kalau kamu membantuku, Hawik juga tidak akan marah. Kenapa seorang pria begitu berhati kecil? Chloe balik menatap Valentino dengan dingin. "Hah? Kamu juga pantas dibandingkan dengan Angel," balas Valentino sambil menyeringai. Dia benar-benar tidak ingin berbasa-basi lagi dengan orang seperti Chloe atau mungkin saja Hawik dapat menerima orang lain menyentuh pacarnya. Namun, untuk Valentino, tidak bisa. Angel kembali tertegun. Saat ini, Valentino terlihat sangat keras. Tidak peduli aura atau ucapannya juga terlihat sangat mendominasi. Akan tetapi, Valentino yang seperti ini benar-benar sangat menawan. "Kamu?" Chloe menatap Valentino dengan galak dan terus menggertakkan gigi. "Apa hebatnya mengendarai BMW? Kalau kamu hebat, maka kamu akan mengendarai Prado." Valentino perlahan menggelengkan kepala dan berkata, "Hanya sebuah Prado saja sudah dapat memberikan keberanian seperti ini untukmu. Kalau aku mau, besok grup Scott akan menjadi milik Marga Wijaya." Kalau memungkinkan, Valentino benar-benar ingin melindungi di sisi Angel dengan rendah hati dan diam-diam membantunya. Kemudian memberitahukan segala sesuatu padanya di waktu yang tepat. Akan tetapi, terkadang tidak semua hal akan berjalan sesuai keinginannya. Dia tidak keberatan jika dirinya yang disakiti, tapi jika ada seseorang yang berani menyentuh Angel, maka dia tidak akan diam saja. "Valentino, kamu jangan menyombongkan diri lagi. Jangan lupa kamu sedang berada di mana dan siapa tamu VIP klub kebugaran ini," ucap Hawik sambil memegang dada. "Benar sekali. Kalian dapat masuk ke klub kebugaran VIP ini karena Hawik, tapi sekarang kamu bahkan memukulnya. Bukankah kamu sangat tidak tahu berterima kasih?" Chloe semakin marah. "Sudahlah, jangan teruskan lagi. Valentino, Hawik, kalian pulanglah," teriak Angel dengan serba salah. Namun, semakin Angel berkata seperti ini, Hawik semakin bersemangat. Dia tidak ingin mengalah di hadapan wanita cantik. "Tidak,
Sejak kapan seorang Hawik dipukul di kota Neo? Valentino, kamu adalah orang pertama. Aku beritahukan padamu, masalah ini tidak akan selesai begitu saja. Balas Hawik sambil menatap Valentino dengan marah. Apa yang kamu inginkan? Tanya Valentino dengan santai. Apa yang aku inginkan? Aku akan memperlihatkan padamu apa itu tamu VIP. Berbicara sampai di sini, Hawik meludah dan membuka pintu ruangan. Anton, aku dipukul orang. Di luar pintu seketika menjadi hening. Setelah itu segera terdengar suara. Sialan! Siapa yang berani memukul Kak Hawik? Ayo semuanya, ikut denganku. Dari luar terdengar suara marah Anton. Valentino, ayo kita pergi, ayo. Angel langsung panik. Dia segera mengulurkan tangan menarik lengan Valentino. Jangan takut, ada aku. Valentino malah terlihat sangat tenang. Dia sama sekali tidak bermaksud untuk pergi, sebaliknya, dia malah mengulurkan tangan mengelus kepala Angel. Tapi orang mereka sangat banyak. Ayo kita pergi dulu ya. Angel tertegun sejenak. Setelah itu, dia menatap Valentino dan berbicara dengan nada memohon. Pergi? Kamu ingin pergi setelah memukul Kak Hawik? Kamu kira tempat apa ini? Anton segera masuk dan diikuti oleh 7-8 pria berotot di belakangnya. Beberapa orang ini memiliki bahu besar dan pinggang yang bulat. Selain itu, seluruh tubuh mereka berotot dan terlihat sangat kuat. Hanya asal memilih salah satu dari mereka juga lebih berotot berkali-kali lipat dari Valentino. Hah? Valentino, bukankah tenagamu kuat? Bukankah kamu sangat hebat? Aku ingin lihat betapa hebatnya kamu saat ini. Melihat Anton membawa orang datang, Hawik segera menjadi percaya diri. Suara teriakan Anton semakin keras. Alasan pertama karena Hawik adalah temannya. Kedua karena bosnya saja sudah mengatakan kalau Hawik adalah tamu VIP. Maka dia berani tidak bekerja keras. Chloe, coba kamu nasihati Hawik. Masalah ini kita selesaikan sendiri saja. Angel kembali menatap Chloe dengan ekspresi memohon. Hah? Angel, bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi Hawik tidak mungkin dipukul secara cuma-cuma, kan? Bagaimanapun juga, Hawik adalah eksekutif tinggi Meporain Renlestad dan juga merupakan tamu VIP klub kebugaran ini. Kalau dia dipukul di sini, meskipun kami ingin melupakan masalah ini, teman Hawik mungkin juga tidak akan bersedia. Balas Chloe sambil menyeringai. Dia sama sekali tidak peduli dengan permohonan Angel. Benar, apakah kalian ini pergi begitu saja setelah memukul tamu VIP kami? Hei, apakah kamu ingin merangkak sendiri keluar atau keluar setelah kami memukulmu? Anton menghampiri mereka dengan sombong, juga menatap Valentino dengan wajah muram. Bam? Anton baru saja berbicara dan tinju Valentino sudah menghantamnya. Tinju itu begitu kuat, juga disertai suara angin yang langsung menghantam hidung Anton. Krak! Tulang hidung yang rapuh langsung patah. Anton memegang hidungnya dan berteriak. Darah juga mengalir melalui lubang hidungnya, bahkan air mata juga tidak tertahankan dan mengalir. Karena Dano tidak mendidik kalian dengan baik, maka aku yang akan mendidik kalian, kata Valentino sambil menyeringa, lalu mengangkat tangan dan melayangkan tamparannya.